Penembakan terhadap Tobias Silak, staf Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada tanggal 20 Agustus 2025 oleh Gabungan Operasi Damai Kartens di Jalan Skela merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi selama ini di atas tanah Papua tanpa keadilan hukum. Solidaritas Front Justice for Tobias Silak mendatangi Kejaksaan Tinggi Papua Jalan Anggrek Tanjung Ria BSC Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 26 Mei 2025 dengan melakukan demonstrasi damai dengan tuntutan segera mempercepat proses persidangan dan tangkap, adili serta pecat 4 pelaku penembak Tobias Silak. Masa Solidaritas melakukan orasi di depan jalan masuk tanjakan kantor Kejati Papua dengan aksi penyampaian aspirasi menyuarakan keadilan dengan tuntutan tangkap, adili serta pecat 4 pelaku penembak Tobias Silak, segera mempercepat proses persidangan, mendesak sidang diadakan di Kota Jayapura. Pihak Solidaritas Front Justice for Tobias Silak menyayangkan sikap Kejati Tinggi Papua yang terkesan mengulur waktu proses pengadilan bagi para tersangka pembunuhan almarhum Tobias Silak. Mereka juga menduga bahwa pihak Polda Papua telah menyembunyikan 2 tersangka yang diduga adalah para pejabat tinggi di kepolisian, sehingga ditutupi dan dilindungi oleh Polda Papua. Seperti yang saudara-saudara ketahui, bahwa proses ini kan sedang berjalan. Tidak ada yang kita tutupi. Percaya kepada kita, kita akan bekerja secara profesional. Hanya memang perlu saudara-saudaraku ketahui, untuk membawa ini ke proses persidangan kan kita harus betul-betul matang. Jangan sampai nanti perkara ini bebas di pengadilan. Untuk itulah perlu proses, perlu pengumpulan bukti-bukti. Kita juga dengan penyidik dari kepolisian bekerja sama nih, bagaimana supaya penuntutan ini bisa berhasil. Dan perlu diketahui juga ya, saudara-saudara saya, memang pertama itu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 1. Kemudian atas dorongan dari teman-teman, hasil penelitian berkas yang kita lakukan, ternyata dimungkinkan ada keterlibatan 3 orang lagi. Dan puji Tuhan, tadi kita juga sudah ekspos terhadap ketiga ya calon tersangka ini. Yang pertama memang kita sudah nyatakan lengkap. Kita nyatakan lengkap P21 layak untuk dilimpahkan ke persidangan. Kedatangan mereka dengan alasan hanya meminta keadilan bagi almarhum Tobias Silak. Pihak keluarga almarhum Tobias Silak pun tidak meminta apapun atau seperser pun, hanya meminta keadilan bagi anak mereka yang telah dibunuh oleh aparat. Lalu segera mempercepat proses persidangan. Seperti saya katakan tadi, ada prosesnya. Ada prosesnya nanti akan dilimpahkan ke tahap 2 kepada kejaksaan. Lalu nanti kejaksaan sudah membuat rencana surat dakwaan, lalu akan dilimpahkan ke pengadilan. Yang ketiga, mendesak sidang diadakan di Jayapura. Ini saya tegaskan, kami bersedia, tapi ini kewenangan pengadilan. Nanti kita koordinasikan, ya. Pihak Kejaksaan Tinggi Papua melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua Dede Setiawan menjelaskan bahwa pihak mereka direncanakan akan menerima berkas tersangka dari bagian penyidik di hari esok, sehingga mereka akan mempersiapkan dengan baik dan teliti agar para pelaku atau tersangka bisa dikalahkan di persidangan nantinya, sehingga ia bersama para pemegang kasus ini bisa mengawal kasus ini hingga tuntas dan berhasil mendapatkan keadilan bagi almarhum Tobias Silak. Dan dari keterangan alat bukti semua yang ada, kami meneliti, didapatilah ada peran pihak lain, sehingga kurang lebih 1 minggu yang lalu berkas perkara kembalikan kepada kami dengan penambahan 2 orang tersangka. Nah, itu dia. Nah, jadi kenapa agak lama ya Bapak Ibu ya? Karena kami mencoba untuk apakah alat bukti ini sesuai atau tidak, sehingga pada dasarnya juga kami tidak ingin perkara ini bebas dan yang bersalah pada akhirnya lepas. Itu yang kami juga tidak ingin. Nah, sehingga kami mencoba untuk menggali kebenaran material dalam perkara ini, perbuatan siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Mori Korowa, Jaya TV mengabarkan.